Nah, kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih tersambung bersama Ibu Adita Irawati, juru bicara dari Kementerian Perhubungan, dan juga Pak Alvin Lee, anggota Ombudsman RI. Kita akan dengar juga bagaimana pendapat dari masyarakat terkait dengan mulainya ada sejumlah revisi aturan, khususnya dalam bidang transportasi. Kita ada Pak Anto di Bogor. Selamat pagi, Pak Anto. Pagi Pak Alvin, pagi Bu Adita Hubungan ya. Pagi, silakan Pak Anto, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Tanggapan saya pertama, karena saya sebagai masyarakat, saya tidak melihat rencana besar kita dalam menanggulangi COVID-19 secara umum. Jadi setting yang dilakukan itu hanyalah tiba saat itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, PSBB ini masih berlaku, Mas, jangan lupa, gitu ya, karena dengan pelonggaran ini interpretasi juga sudah berubah. Kalau kita di masyarakat sudah tidak lagi orang pakai masker, masih berkerumun dan sebagainya. Sehingga memang ini risikonya pertaruhannya sangat berat, Mas. Sangat berat di masyarakat, sehingga kami merasa juga perlu juga kegiatan juga harus dipantau ketat, ya, tadi dengan persuasif atau dengan hukuman-hukuman yang kemudian yang ketiga, kalau ini gagal, Mas, pemerintah bisa siapin apa? Masalah kesehatan ini bagaimana? Kalau tadi bicara perhubungan dilonggarkan, transportasi memang tidak kena protokol kesehatan dilakukan sebagainya. Cuma bagaimana kalau akhirnya sampai kena? Ya, apa mereka sudah siap di daerah itu? Bagaimana kesiapan kita? Dan keempat, Mas, berpikir bahwa ajak masyarakat ini seperti kayak drama, Mas. Dramanya adalah bahwa ingin menyelamatkan ekonomi, ya, ingin pembatasan, cuma fasilitasnya diberikan. Nah, ini jadi lucu gitu. Baik. Akhirnya masyarakatnya kena. Nah, ini harus dipikirkan oleh pemerintah sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Anto. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Anto sudah menghubungi kami. Kita ke Pak Yayat di Bandung. Selamat pagi, Pak Yayat. Selamat pagi Pak Timothy, Bu Adita, dan Pak Alvin Lee. Pagi, Pak. Kami dari Kabupaten Bandung. Selama ini kan masalah pandemi itu ada 3 hal, Mas. Pertama, masalah kesehatan, ekonomi, dan sosial. Tentunya kalau kita terus masalah kesehatan fokus, ekonomi juga tidak dibantu oleh pemerintah. Ya, di Kota Bandung selama ini kan kita hampir 16.000, saya dari buruh, 16.000 orang yang terkena PHK. Sehingga bukan masalah kesehatan saja. Orang itu bisa sehat kalau bahagia, kalau tidak bahagia juga tidak akan sehat. Itu dari kami, tentunya ini menyambut baik dengan adanya pelonggaran untuk transportasi umum. Tapi kami mohon juga dari Kementerian Perhubungan, angkutan kota yang ada di wilayah Kota Bandung juga harus ada kedisiplinan. Sebelum mereka para pengusaha itu harus sudah ada disemprot oleh disinfektan. Yang kedua juga kami di Kota Bandung, masyarakatnya alhamdulillah rata-rata setiap saya jalan keluar hampir rata-rata memakai masker. Jadi kami menyambut adanya pembahasan ini, karena selama 3 bulan kami seperti di penjara, kesulitan untuk berusaha, berjualan, bahkan para pedagang juga sulit. Sekarang juga yang intinya kan ini bukan masalah bagaimana kesiapan pemerintah, sesiap apapun pemerintah kalau masyarakat tidak disiplinnya percuma saja. Ini kembali pada kita semua. COVID ini bukan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Ya, jadi saya mohon ke depan, ya kita harus bareng-bareng awasi di checkpoint, yang intinya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yayat yang menggambarkan bagaimana apa yang dialami juga di Kabupaten Bandung, banyaknya jumlah PHK menunjukkan bagaimana roda perekonomian harus berjalan, tapi di sisi lain Pak Yayat juga menyimpan kekhawatiran kalau ini juga sama sekali dibebaskan begitu. Terima kasih kepada 2 penelpon, Pak Anto di Bogor dan juga Pak Yayat di Kabupaten Bandung tadi. Mungkin Bu Adita, pertanyaannya terutama terkait yang dikatakan Pak Yahya tadi, mungkin kalau saat bandara, Pak Alvin juga tadi sudah menggambarkan, kalau di bandara dirasa sudah standar internasional lah, sudah sangat steril, sangat bagus pengaturan dan lain-lain. Kemarin kita lihat apa yang terjadi di stasiun di Bogor, sempat terjadi penumpukan, tapi sehari setelahnya langsung dirapikan, langsung diatur lagi jarak antar penumpang dan lain-lain, termasuk juga di dalam kereta maupun sampai ke area stasiun. Tapi tidak hanya tempat-tempat ini saja yang berupa stasiun atau bandara atau terminal, tapi angkutan di dalam angkutan kota, dalam angkutan di kabupaten
tertentu dan lain-lain. Bagaimana nanti pengawasannya Bu Adita hingga area terkecil pun benar-benar jaga jarak dan protokol kesehatan itu dilakukan dengan disiplin. Apakah ini bisa dilakukan khususnya untuk transportasi umum, Bu Adita? Baik, terima kasih Pak Anto dan Pak Yayat tadi atas pertanyaannya. Jadi begini, untuk angkutan umum katakanlah angkot ya, ini kita juga mesti lihat bahwa ada angkutan-angkutan yang ini ada di bawah peraturan-peraturan di pemerintah daerah setempat. Kami secara nasional dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 ini mengatur hal-hal yang prinsip yang itu memang harus diimplementasikan di dalam situasi pandemik seperti sekarang. Kemudian ketika diimplementasikan di lapangan, tentunya kami juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Bahwasanya pemerintah daerah nanti akan menurunkannya dalam sebuah aturan yang lebih spesifik untuk mengatur di daerah otoritasnya. Inilah yang kemudian kami juga akan selalu monitor agar sejalan dengan apa yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan. Nah, khusus untuk angkot, Bapak, bahwasannya memang protokol kesehatan itu secara umum sudah diatur. Betul bahwa semua angkutan umum termasuk angkot itu sebelum digunakan itu harus ada disinfektan, harus dibersihkan. Prinsip jaga jarak juga harus diterapkan. Saya sangat paham bahwa jaga jarak di angkot itu tidak mudah ya. Apalagi sekarang kan kebiasaannya penumpang masuk berdesak-desakan. Nah, tapi kembali lagi, saya juga setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yayat, bahwasanya sekarang masyarakat pun juga harus sudah mulai melakukan pengawasan dan pengontrolan diri maupun pada orang lain gitu. Jadi ketika kami membuat regulasi, pemerintah daerah menurunkannya, ada juga pastinya pengawasan dan sanksi-sanksi. Namun kalau kemudian masyarakat sendiri tidak mencoba untuk mendisiplinkan diri dan melindungi dirinya sendiri, ya saya rasa ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi kembali Timothy, aturan ini dibuat dari Menteri Perhubungan adalah hal-hal yang bisa berlaku untuk seluruh Indonesia, diturunkan di daerah disesuaikan dengan nantinya karakteristik dan kondisi masing-masing di daerah. Tetapi yang penting adalah semua pihak saya rasa saat ini harus punya spirit yang sama. Bahwa kita harus bisa kemudian mencegah penularan itu dimanapun, ya termasuk di transportasi umum. Ya mungkin memang harus dipahami bahwa peraturan bahkan peraturan revisi peraturan ini pun yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan tidak hanya berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Perhubungan sepihak saja gitu Bu Adita ya, berkonsultasi dengan pihak-pihak lain, juga berkonsultasi dengan kementerian lain atau berkoordinasi lah dengan kementerian lain sehingga memunculkan peraturan seperti ini. Jadi muncul itu mungkin alasannya seperti Pak Anto yang muncul, apakah ada pertimbangan Kementerian Kesehatan di sini juga kalau memang terjadi lonjakan dan lain. Mungkin Bu Adita Anda bisa menggambarkan kepada para pemirsa kita bagaimana hal keputusan yang sudah diambil ini pun sudah berkoordinasi, sudah dipertimbangkan bersama dengan kementerian dan pihak-pihak terkaitnya. Ya, mohon maaf tadi ketika Pak Anto bertanya saya agak kurang jelas, jadi tangkap tadi pertanyaannya. Betul sekali, proses pembuatan peraturan ini tentu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Perhubungan. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam situasi pandemik ini kan hal-hal kesehatan itu adalah yang utama. Tidak mungkin kami kemudian melakukan penetapan sebuah ketentuan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor prioritas tadi. Tentu kami berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan, dengan gugus tugas di mana di dalamnya kan multisektoral kan di situ ya. Termasuk juga ada dewan pakar, ada epidemiologis dan sebagainya. Jadi kami konsultasikan hal ini, di samping juga tentunya kami berkomunikasi dengan stakeholders yang lain, dengan para operator, dengan stakeholders pengelola prasarana transportasi. Jadi kami mencoba agar dari atas sampai nanti di bawah itu paling tidak sudah mulai bisa membayangkan kondisinya ketika peraturan ini akan diterapkan. Jadi itu yang kami lakukan dan ini tidak sebentar ya prosesnya. Karena sebenarnya ketika tanggal 7 Juni ini akan berakhir peraturan yang lama, kami juga kemudian melakukan diskusi dan koordinasi itu ya mungkin sudah lebih dari sebulan sebelumnya. Jadi ini memang hasil dari masukan semua pihak dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini di mana aktivitas masyarakat juga sudah mulai bergerak sehingga kami tetap bisa melayani dengan tetap mengedepankan aspek-aspek kesehatan dan aspek tentunya keselamatan serta kenyamanan. Oke, Pak Alvin, menurut Anda bagaimana Pak Alvin dari tanggapan atau menanggapi dari kedua penelpon tadi, khususnya mengenai bagaimana agar aturan seperti tadi sudah digambarkan oleh Ibu Adita, bagaimana aturan ini juga bisa menjadi salah satu acuan juga khususnya bagi pemerintah daerah yang melalui dinas-dinas terkait akan membuat atau meregulasi angkutan-angkutan di
level terkecil di daerah mereka yang pengawasannya akan jauh lebih sulit dibandingkan pengawasan sebuah bandara atau stasiun. Ya, ingat dalam bernegara kita ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri ya. Ya. Negara dapat menyediakan infrastruktur, pemerintah dapat memberikan peraturan, pengawasan, pengaturan, tapi partisipasi warga ini juga sangat penting. Contoh saja tentang keamanan. Ada polisi, ada TNI, tapi kita tetap mempunyai kewajiban mengamankan rumah kita sendiri kan. Untuk keselamatan di jalan juga demikian. Sudah ada standar jalan, sudah ada rambu-rambu, sudah ada peraturan. Tapi bagaimana kita berperilaku di jalan itu juga akan berdampak terhadap keselamatan diri kita sendiri dan keselamatan orang lain. Demikian juga dalam menghadapi COVID ini. Pemerintah dapat membuat peraturannya, menyediakan infrastruktur, menyediakan sistem. Tinggal bagaimana kita selaku warga negara, selaku penduduk juga mematuhi peraturan tersebut, berpartisipasi untuk menjaga diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Termasuk juga menegur orang-orang yang tidak patuh, karena orang-orang yang tidak patuh itu sebenarnya sedang membahayakan diri kita. Nah, disinilah perlu kita saling melengkapi, bukan saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan. Saya kira demikian. Oke. Bu Adita, terkait dengan revisi peraturan ini, kita tahu kan akan ada beberapa tahap juga nih nanti, terutama setelah kita akan pantau bagaimana masa transisi PSBB di sejumlah daerah, termasuk Jakarta ini apakah akan membaik dan lain-lain, terutama juga zona-zona lain apakah sudah mulai menjadi zona hijau, bahkan zona bebas COVID yang kita harapkan begitu. Tapi apakah juga ada kemungkinan kalau terus memburuk maka justru peraturan akan diperketat lagi? Apakah ada kemungkinan itu juga, Bu Adita? Sangat mungkin, Timothy, sangat mungkin. Karena kembali lagi, ini kan kita sangat dinamis situasinya ya. Penetapan suatu zona ini juga dari waktu ke waktu bisa saja berubah. Sehingga memang kita lakukan tahapan untuk beberapa moda transportasi. Jadi tahapannya kita akan mulai, kemudian nanti di akhir bulan Juni juga akan ditinjau kembali. Pada prinsipnya semua moda juga akan kami evaluasi. Karena kembali lagi ini suatu aturan yang dalam situasi dan kondisi yang sekali lagi ini tidak biasa, tidak normal ya. Sehingga memang evaluasi dan kemudian melakukan penyesuaian itu sangat mungkin dilakukan. Dan tentunya kembali lagi ketika melakukan kajian evaluasi dan penyesuaian, kami tentu tidak akan lakukan sendiri. Kami akan menyerap masukan dari semua pihak, termasuk juga tentunya dari masyarakat pengguna transportasi. Kalau ada mungkin pihak-pihak, mungkin kalau maskapai penerbangan lebih sulit lah, pengawasannya lebih gampang soalnya. Tapi kalau ada pihak-pihak penyelenggara transportasi yang melanggar, yang tadinya kapasitas 70%, ya ditingkatkan sedikit dan lain-lain, apa yang akan mereka hadapi, Bu Adita? Mengingat seperti yang Anda katakan tadi, ini kondisi yang tidak biasa. Ya, di dalam peraturan sudah tegas disebutkan di situ. Bagi operator yang kemudian terbukti melakukan pelanggaran, ini ada sanksi administratif mulai dari teguran sampai denda. Dan kami juga di peraturan sebelumnya juga sudah menerapkan itu kan untuk beberapa operator. Jadi dalam hal ini kami tentu tidak main-main ya dalam menerapkan peraturan, dan kami juga meminta kepada semua stakeholders khususnya para operator juga bisa mematuhi hal ini. Karena kembali lagi ini bukan hanya soal kesehatan dan keselamatan penumpang, tapi sebenarnya kan juga reputasi dari operator dan stakeholder sendiri yang sekarang ini sedang dipertaruhkan. Membangun kepercayaan publik gitu, agar mereka percaya lagi untuk bisa menggunakan transportasi di moda apapun. Ini kan sesuatu yang juga nantinya akan bermanfaat buat operator kalau mereka bisa menjaga kepercayaan masyarakat itu. Baik, Pak Alvin, dari Ombudsman sendiri ada rencana apa untuk memastikan ini juga, bagaimana masyarakat melihat dan juga bagaimana pemerintah ini, karena kita benar-benar mempercayai Kementerian Perhubungan ini menjadi perwakilan dari masyarakat, dalam arti perwakilan Kementerian Perhubungan lah yang memahami apa yang terbaik untuk masyarakat agar masyarakat tetap terlindungi, tetap diutamakan keselamatannya pada saat menggunakan transportasi di Indonesia. Apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman? Baik, tugas Ombudsman adalah mengawasi pelayanan publik dan menjamin terpenuhinya hak-hak publik terhadap pelayanan publik itu.
yang sudah menjadi agenda besar Ombudsman saat ini adalah bersama-sama dengan pemerintah merumuskan standar baru pelayanan publik untuk semua sektor, termasuk juga sektor transportasi. Standar-standar seperti apa yang perlu diperbarui agar masyarakat juga paham apa yang dapat diharapkan dari pelayanan publik dan apa juga kewajiban pengguna pelayanan publik ini agar hak-hak mereka juga terpenuhi. Ini tidak mudah, kami harus berkoordinasi, berkonsultasi juga dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan berbagai kementerian untuk mendorong dirumuskannya standar baru pelayanan publik ini secepatnya. Agar kita ini update, tidak menggunakan standar lama dalam kondisi baru ini. Standar tersebut juga akan membuat kita beroperasi lebih aman dan nyaman juga di tengah pandemi yang masih belum kelihatan ujungnya ini, Pak Alvin ya? Benar, sangat benar, Mas. Baik, Pak Alvin Lee, anggota Ombudsman, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan, terima kasih juga sudah berbicara bersama kami dan juga menjawab sejumlah pertanyaan dari penelpon pada pagi hari ini. Terima kasih.